Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Fitrianingrum, calon guru penggerak angkatan 11 yang berasal dari SMA Negeri 1 Garum, Kabupaten Blitar. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi pada modul 2.1, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Lalu, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Atau bisa juga pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi juga adalah pembelajaran yang mendukung seluruh siswa di kelas. Maksudnya seperti apa? Ingat bahwa masing-masing anak adalah unik. Mereka memiliki bakat, minat, potensi, kebiasaan, gaya belajar yang berbeda-beda. Bisa jadi dipengaruhi juga oleh berbagai macam lingkungan, latar belakang budaya, dan pendekatan pengasuhan yang heterogen. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan murid agar mereka nyaman di kelas dan tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan maksimal. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memahami tujuan pembelajaran, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian berkelanjutan. Hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, serta profil belajar murid. Dalam kesiapan belajar murid, mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan juga menguatkan motivasi intrinsik pada diri murid. Guru juga harus mengetahui profil belajar murid yang bisa diperhatikan dari aspek-aspek berikut, yaitu lingkungan, budaya, gaya belajar, maupun kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut, yaitu mengamati perilaku murid-murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, lalu berbicara atau berkonsultasi dengan guru di kelas atau di jenjang sebelumnya, membaca rapor atau hasil belajar murid di kelas atau di jenjang sebelumnya, dan menggunakan berbagai asesmen seperti asesmen awal, formatif, dan juga sumatif. Adapun strategi untuk diferensiasi pembelajaran, guru dapat melakukannya pada aspek diferensiasi konten, diferensiasi proses, maupun diferensiasi produk. Ketiga strategi ini bisa dilakukan salah satu atau kombinasi dari 3 strategi tersebut. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Sedangkan pada diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh masing-masing murid. Sedangkan yang dimaksud dengan diferensiasi produk adalah bukti atau luaran karya atau unjuk kerja siswa yang mencerminkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah mereka pelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara modul 2.1 yakni pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid dengan modul-modul lain?
Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Lalu, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran-pembelajaran berdiferensiasi yang dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian video dari saya, semoga menginspirasi Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.